Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semenjak Kang Waris memberitahukan siapa Ratu Ketek sebenarnya, bapak dan ibuku segera merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari rumah keluarga Ningrat itu. Mereka benar-benar tidak percaya jika dibalik ini semua, peran dari Mbak Mawar sangat mulus dan bersih, sehingga tidak banyak yang mengetahui keberadaannya semenjak Nyi Endang meninggal dunia. Bu, malam ini juga kita harus pergi dari rumah ini. Kita sudah terpaku kepada Mbak Neneng, sehingga melupakan Mbak Mawar, yang memang dia adalah Ratu Ketek dari ritual ini. Ibu segera membereskan barang-barang yang memang nantinya diperlukan sewaktu kabur dari rumah ini. Bapak masih mengintai keberadaan anggota keluarga Ningrat lainnya. Tampak Mbak Ina yang masih terduduk di ruang tamu sembari memegangi kepalanya. Dia sangat terpukul di saat mengetahui Mas Sugeng adalah tumbal dari pesugihan ini. Bapak berencana untuk memberitahu Mbak Ina, namun saat dirinya ingin membuka pintu kamar, tiba-tiba, "Mbak, Mbak masih sedih ya?" ucap seorang wanita sembari memberikan perhatian kepada Mbak Ina yang sedang bersedih. Bapak mengenal suara itu. Itu adalah suara halus dan lembut yang dimiliki oleh Mbak Mawar, istri Mas Pangarep. Bapak mencoba mengintipnya dari dalam kamar. Saat Bapak mengintip Mbak Mawar dari dalam kamar, ia melihat tubuh Mbak Mawar bukan lagi seperti manusia. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-bulu berwarna putih. Bukan hanya itu saja, perubahan yang sangat mengejutkan juga terjadi kepada alis milik Mbak Mawar. Alisnya yang tebal dengan wajah yang hampir mirip seperti monyet membuat Bapak menambah yakin jika apa yang dikatakan oleh Kang Waris benar-benar akan terjadi. "Mbak jangan kemana-mana, aku butuh teman untuk mengobrol," pinta Mbak Mawar. Tiba-tiba pandangan Bapak tertuju kepada sesuatu yang bergerak seperti buntut. Perlahan buntut itu mengikat tubuh Mbak Ina, seperti hendak menjadikan dirinya sebagai target selanjutnya. Sontak saja tubuh bapakku langsung merespon itu. Bapak langsung membuka pintu kamar, hingga membuat Mbak Mawar dan Mbak Ina terkejut karenanya. "Mbak Ina, ucap bapakku. Tatapan mata Mbak Mawar berubah drastis. Tatapannya yang sangat tajam membuat bapakku semakin yakin jika Mbak Mawar mendekati Mbak Ina karena ada maksud tertentu. "Ada apa kau datang ke sini, Mas Arto?" tanya Mbak Mawar dengan nada sedikit tinggi. Bapak terdiam sejenak. Dia menyadari jika kedatangan Bapak adalah ingin menggagalkan rencana Mbak Mawar yang ingin menjadikan Mbak Ina sebagai tumbal berikutnya. Bapak mulai kebingungan. Semua gerak-gerik yang diperagakan oleh Bapak dapat diketahui oleh Mbak Mawar dengan cepat. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Mbak Ina," ucap Bapak sembari mengeluarkan sebuah benda yang memang peninggalan dari Mas Sugeng. Mbak Ina yang melihat benda tersebut segera bangkit dari duduknya dan segera mengambil benda tersebut. "Kalung ini," ucap Mbak Ina. "Iya, Mbak. Setelah Mas Sugeng meninggal dunia, saya menemukan kalung ini di dekat tempat tidurnya. Saya yakin itu peninggalan berharga Mas Sugeng." Kalung yang di dalamnya terdapat foto antara Mbak Ina dan Mas Sugeng memang menjadi peninggalan bagi mereka berdua. Tidak heran, ikatan batin keduanya sangat erat dibanding dengan saudara lainnya. Bapak memang mencuri momen di saat para anggota keluarga Ningrat sedang tidak berada di dalam kamar Mas Sugeng. Bapak yang kemudian menemukan kalung itu menjadi semakin yakin jika Mas Sugeng dan Mbak Ina adalah korban dari hasutan Mas Pangarep yang ingin menjadikan dirinya sebagai orang terkemuka di hadapan para keluarga Ningrat lainnya. "Terima kasih, Mas," ucap Mbak Ina. Mbak Ina pun segera meninggalkan Bapak dan juga Mbak Mawar. Namun setelah Mbak Ina meninggalkan Mbak Mawar dan juga Bapak,
Tatapan sinis Mbak Mawar masih menyuduti Bapak karena merasa jika Bapak telah menggagalkan rencananya. Perlahan Mbak Mawar mendekati Bapak. Dia membisiki sesuatu ke telinga Bapak. "Apa maumu, Arto?" tanya Mbak Mawar. "Aku mohon, jangan ada korban lagi. Itu bukan urusanmu. Aku hanya mengikuti titah." "Itu termasuk urusanku juga. Jika tumbal masih berjalan, maka aku tidak akan segan untuk selalu menggagalkannya." Mbak Mawar terkejut mendengar hal itu. Dia kemudian menatap langit-langit kamar sembari tertawa kecil. "Kau tahu, Arto, sejak pertama ritual itu dilakukan, aku sudah diberitahu siapa yang akan mati karena tumbal ngipir ketek ini," ucapnya. Mbak Mawar kemudian membalikan badannya dan menatap wajah bapakku dengan senyuman mengerikan. "Tidak ada yang selamat dari pesugihan ini. Bahkan sampai dirimu lari kemanapun, semua sudah terlambat. Ratu dan pengawal sudah didapatkan. Hanya perlu waktu untuk bisa menjalankannya," ucap Mbak Mawar. Ia pun segera meninggalkan Bapak dan kembali ke dalam kamarnya. Bapak masih tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan oleh Mbak Mawar terkait keselamatan keluarga Ningrat yang berada di dalam cekalannya. Jika memang apa yang dikatakannya benar, itu berarti Raden Angkoro telah memberikan perhitungan penuh untuk memberitahu siapa korban yang akan ditumbalkan dalam setiap ritualnya. Namun di lain sisi, Bapak juga merasa ada yang menjanggal dengan perkataan Mbak Mawar. Jika memang itu benar, mengapa Mas Krishna dan Raden Suropto tidak dikejar saat keduanya ingin dijadikan sebagai tumbal untuk pengawal Rojo Ketek? Ataukah memang yang dikatakan oleh Mbak Mawar hanya bersifat ancaman dan gebrakan tersendiri baginya agar Bapak dan juga Ibu tidak meninggalkan rumah dan pasrah dengan takdirnya sebagai tumbal dari pesugihan ini? Malam harinya Mbak Ina masih sama seperti hari-hari setelah kematian Mas Sugeng. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang tamu sembari memegangi kalung kenangan dirinya dengan sang kakak tercinta. Bapak pun mengambil kesempatan ini untuk diam-diam memberitahu kepada Mbak Ina terkait rencana busuk yang memang sedang dilakukan oleh Mbak Mawar dan juga beberapa komplotan lainnya. Perlahan Bapak mengambilkan air minum untuk Mbak Ina. Malam itu benar-benar tidak ada anggota keluarga Ningrat lainnya yang hadir dan secara terbuka keluar dari kamarnya. Dengan ini Bapak bisa dengan puas memberitahu kepada Mbak Ina terkait siapa korban selanjutnya dan rencana apa yang memang akan dilakukan oleh para penganut ngipri ketek ini. "Mbak Ina, saya bawain minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng. Mungkin tidak seenak buatan almarhum Nyi Endang, tapi saya mencoba belajar atas saran dari Esa terkait minuman kesukaan Mbak Ina dan juga Mas Sugeng." Minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng adalah susu jahe. Saat masih remaja, keduanya sangat menyukai susu jahe hangat buatan almarhum Nyi Endang. "Mas Arto, mengapa kamu selalu tahu jika saya sedang merindukan minuman ini?" tanya Mbak Ina kepada Bapak. "Oh, mungkin hanya kebetulan saja. Sebenarnya saya juga ingin mengobrol panjang dengan Mbak terkait Mas Sugeng," ucap Bapak sedikit membuka pembahasan. Mbak Ina mulai penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Bapak terkait pembahasan yang memang ingin disampaikan kepada Mbak Ina. Selain itu juga Bapak ingin mengorek lebih dalam alasan mereka berdua bergabung kepada rencana Mas Pangarep untuk membunuh Nyi Endang dan tunduk kepada Raden Angkoro. "Sebelum Mas Sugeng meninggal dunia, dia sempat mengatakan kepadaku untuk segera meninggalkan rumah ini. Mungkin Mbak Ina lebih paham apa maksud dari perkataan Mas Sugeng," jelas Bapak. Mbak Ina yang mendengar pertanyaan yang baru saja diucapkan oleh Bapak langsung terkejut. Sesekali wajahnya menengok ke arah kamar milik Mas Pangarep untuk berjaga-jaga jika nantinya ada seseorang yang keluar dari kamar tersebut. "Jika memang ini pertanyaan yang sensitif, mungkin Mbak Ina tidak usah menjawab. Tunggu, aku akan menjawabnya." Mbak Ina kemudian mematikan lampu ruang tamu. Bapak yang heran dengan itu hanya terdiam. Bapak sama sekali tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Ina dengan mematikan lampu tersebut. "Kita harus membicarakan hal sensitif dengan tanpa cahaya. Jika ada orang ketiga yang berbicara, berarti itu bukan kita berdua. Paham maksudku?" tanya Mbak Ina. "Tapi siapa orang ketiga itu, Mbak?" tanya Bapak. "Nanti akan aku jelaskan secara rinci." Mbak Ina pun memejamkan matanya, lalu perlahan dia menghela nafas panjang seperti memberi tekanan pada dirinya sendiri.
ketika ingin menceritakan sesuatu hal yang bersifat sangat sensitif. Mas Arto, aku percayakan hidup dan matiku ada di dalam lelakonmu, perjalanan nasibmu. Aku percayakan ini karena memang dirimulah satu-satunya anggota keluarga yang ada hubungan batin dengan Mas Sugeng, ucap Mbak Ina dengan nada yang serius. Bapak hanya mengangguk paham. Sedari tadi bulu kuduknya mulai merinding, seakan-akan ada sesuatu yang ikut bergabung dalam percakapan mereka berdua. Sebelum rencana penumbalan ibuku berlangsung, Mas Pangarep sudah lebih dulu berkoordinasi dengan beberapa anggota keluarga lainnya, kecuali hanya 3 orang. Mereka adalah aku, Mbak Esa, dan juga Mas Krisna. Kami bertiga tidak ada keinginan untuk bergabung, ucap Mbak Ina. Apa alasannya? Tanya Bapak. Dalam pesugihan itu dijelaskan, mereka yang terikat tidak akan pernah lepas. Jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rojo Ketek, maka nyawanya akan dijadikan tumbal oleh Rojo Ketek sendiri, jelas Mbak Ina. Bapak yakin jika keputusan Mas Krisna tidak salah, dia memang melakukan keputusan yang tepat untuk bisa lari dari cengkraman Mas Pangarep yang berkeinginan mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan ibunya sendiri. Selain itu juga keterikatan yang bersifat sangat mengerikan ini membuat siapa saja yang ikut dalam pesugihan ini tidak akan pernah lepas selama-lamanya sampai ajal menjemputnya. Aku sendiri sudah melarang Mas Sugeng untuk menuruti Mas Pangarep. Namun karena Mas Pangarep memaksa Mas Sugeng, akhirnya aku ikut berkecimpung ke dalam pesugihan ini hanya demi Mas Sugeng semata. Bapak yang mendengar hal itu langsung terkejut. Pengorbanan seorang Mbak Ina untuk menyelamatkan Mas Sugeng sangatlah besar. Namun, karena Mas Sugeng tidak memiliki daya dan kekuatan, dia mudah dipengaruhi dan juga dipaksa oleh Mas Pangarep untuk menerima tekanan sebesar itu. Lalu saat malam di mana kami memulai untuk melakukan ritual yang pertama, Mas Pangarep telah memprediksi banyak hal terkait tumbal yang akan dijadikan sebagai keinginan dari Rojo Ketek sendiri, jelas Mbak Ina. Maksud Mbak? Tanya balik Bapak. Mas Pangarep mengatakan jika Ratu Ketek akan diambil dari keluarga Ningrat, sedangkan pengawalnya berasal dari orang-orang yang berada di dalam perkumpulan itu, jelas Mbak Ina. Bapak terdiam sejenak. Dia mencoba memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Mbak Ina. Perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan anggota keluarga Ningrat yang turut serta dalam melakukan pesugihan Ngipri Ketek ini, tanya Bapak. Betul. Salah satu dari perkumpulan itu akan dijadikan pengawal. Namun berhubung pengawal Rojo Ketek itu hanya diperuntukkan laki-laki, maka pilihannya hanya ada 2 anggota, yaitu Mas Pangarep dan Mas Sugeng, jelas Mbak Ina. Bapak mengangguk paham. Sedikit demi sedikit perkataan yang diarahkan oleh Mbak Ina membuka pemikirannya akan rencana-rencana terselubung yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Dan saat Ratu Ketek sudah didapatkan, tumbal pertama yaitu Nyi Endang, anggota keluarga Ningrat lainnya merasa was-was. Alasannya adalah jika memang Rojo Ketek ini mencari pengawal, maka pilihannya ada 2, Mas Pangarep yang mati atau Mas Sugeng yang mati, jelas Mbak Ina. Semua yang dikatakan oleh Mbak Ina benar-benar sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dimulai dari kematian Nyi Endang, keadaan anggota keluarga Ningrat setelah Nyi Endang meninggal, dan hal-hal yang membuat para keluarga Ningrat ketakutan setelah itu. Akan tetapi semuanya berubah ketika Raden Angkoro menunggangi kami, ucap Mbak Ina. Maksud menunggangi, Mbak? Dia berencana mengambil kesempatan ini demi kepentingannya juga. Karena itulah ketakutan kami saat itu adalah jangan ada yang dijadikan tumbal, baik itu Mas Pangarep ataupun Mas Sugeng. Dan Raden Angkoro berhasil mengambil kesempatan itu, jelas Mbak Ina. Dengan apa? Dengan memanipulasi keadaan. Bapak langsung teringat akan pesan Kang Waris saat dirinya harus berhati-hati dengan Raden Angkoro. Karena selain dirinya juga memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki keluarga Ningrat lainnya. Raden Angkoro juga adalah salah seorang dari keluarga Brotoseno yang kehadirannya sangat ditakuti karena kelicikannya dalam bersilat lidah. Dia berhasil memanipulasi keadaan dan membuat kita semua percaya bahwa tumbal selanjutnya harus berasal dari keluarga Brotoseno, jelas Mbak Ina. Maksud Mbak Ina adalah Raden Surapto. Dia hanya pengalihan saja.
Tetap saja, Raden Angkoro tidak menginginkan jika semua itu terjadi. Dia lebih memilih menghancurkan keluarga Ningrat secara perlahan. Saat dimana Mbak Ina menceritakan hal itu, Bapak mendapati sebuah energi yang baru saja hadir di antara sekitaran ruang tamu. Ada yang datang, jelas Mbak Ina. Bapak hanya mengangguk paham. Bapak segera menetralkan energi tersebut dengan cara memadatkan wilayah keduanya, agar apa yang dikatakan oleh Mbak Ina tidak diketahui oleh para pengintip suruhan. Kita hanya punya waktu 2 menit, Mbak, ucap Bapak sembari memberi aba-aba. Baiklah, aku langsung menceritakan intinya saja terkait apa yang memang menjadi pertanyaanmu. Mbak Ina menghela nafas sebentar. Sepertinya Mbak Ina telah siap dengan resiko ini semua, walaupun nyawanya yang menjadi taruhannya sendiri. Mas Sugeng menginginkan orang-orang yang tidak berada di dalam keanggotaan Ngipri Ketek untuk segera keluar dari rumah. Alasannya sangat sederhana. Jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, Raden Angkoro yang menjadi kemudi saat ini dan Mas Pangarep yang menjadi bawahannya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tumbal yang sekarang akan bersifat menyeluruh, baik orang terdekat, orang yang masih memiliki hubungan terdekat, atau orang-orang yang berada di sekitarnya, jelas Mbak Ina dengan wajah penuh keseriusan. Itu artinya apa yang diinginkan oleh Raden Angkoro untuk menumbalkan karyawannya juga termasuk dalam bagian ini. Bukan hanya itu saja, satu persatu tetangga rumah juga akan terkena dampaknya. Plak. Lampu menyala dengan seketika. Pintu kamar dari ruangan Mas Pangarep terbuka. Bersamaan dengan itu, lampu kembali mati. Cepat, masuk ke dalam kamar. Ada apa, Mbak? Mereka mendengar omongan kita. Bersamaan dengan itu, tepat di belakang Mbak Ina, sosok Jin Kala Ireng langsung menutupi mulutnya. Sorot matanya yang merah menyala seakan-akan memberikan pertanda kepada Bapak untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bapak pun langsung berlari ke arah kamar. Namun saat dirinya beranjak bangkit dan menengok ke arah Mbak Ina, betapa terkejutnya Bapak ketika tubuh Mbak Ina telah digelayuti oleh banyak sosok yang mengerikan. Di samping kanan dan kiri Mbak Ina telah duduk sosok-sosok yang menjadi kiriman untuk mengawasi gerak-gerik Mbak Ina. Satu sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang tertutup oleh rambut telah memegang tangan kanan Mbak Ina. Lalu di samping kirinya telah berdiri sosok pocong yang menjadi hambatan tubuh Mbak Ina, tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu mulutnya masih dibungkam oleh sosok Jin Kala Ireng yang merupakan milik dari Raden Angkoro. Mbak Ina berusaha menggerak-gerakkan kepalanya seperti memberi tanda kepada Bapak untuk segera masuk ke dalam kamar, karena ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dengan terpaksa Bapak pun meninggalkan Mbak Ina yang masih dicekal oleh 3 sosok kiriman yang memang diarahkan untuk mengintip gerak-gerik Mbak Ina itu sendiri. Saat dimana Bapak masuk ke dalam kamar, suara gamelan penyambut ritual pun berbunyi dengan kencang. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari teror dari kehadiran Rojo Ketek. Suara sautan monyet-monyet mulai berbunyi di ruang tamu. Lalu gemerincing suara kaki Ratu Ketek mulai mengarah ke sana, sembari membawa tubuh Mbak Ina untuk masuk ke dalam kamar. Hingga akhirnya suara teriakan mengerikan di malam hari itu pun terdengar begitu jelas. Mbak Ina melawan pantangan dari apa yang memang sudah dijadikan peraturan dari orang-orang yang tergabung dalam persyaratan pesugihan ini. Mereka tidak boleh memberitahu, membocorkan rahasia, atau bahkan menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang tersembunyi di pesugihan ini. Hingga saat di mana ritual itu selesai, lampu ruang tamu pun menyala kembali. Bapak dan Ibu keluar dari bawah tempat tidur, lalu perlahan mereka berdua keluar kamar untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Terlihat dengan jelas pintu kamar rumah Mbak Ina terbuka dengan lebar, sembari menutup mulut. Bapak dan ibuku melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidur. Bapak dan ibu yang melihat itu langsung menangis seketika. Mereka berdua tidak tahan melihat kematian yang sangat mengerikan yang menimpa Mbak Ina. Tubuhnya penuh cakaran monyet. Dari bagian punggung hingga rusuknya terdapat luka cakaran yang mungkin disebabkan oleh apa yang dimaksud oleh Mbak Ina, perihal nyawanya yang akan dijadikan patokan utama ketika rahasia tersembunyi dari pesugihan ini terbongkar. Wajah Mbak Ina benar-benar sangat pucat. Mulutnya terbuka lebar seperti orang yang habis disiksa mati-matian.
Bersamaan dengan itu Raden Angkoro datang tepat waktu. Dia langsung menepuk pundak bapak yang sedari tadi tubuhnya masih berdiri dari pintu kamarnya. Bapak pun langsung merespon hal itu. Lalu ketika dirinya tahu jika yang hadir adalah Raden Angkoro, Raden Angkoro segera mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat bapak terkejut akan perkataannya. Jadi apa kamu sudah siap untuk aku jadikan sebagai tumbal berikutnya setelah Ina? Bukankah kamu ingin tahu terkait pesugihan ini? Ucap Raden Angkoro sembari tersenyum. Akankah ada satu perseteruan lagi antara Raden Angkoro dan Mas Artonegoro? Apa alasan Mbak Ina memilih mati jika dibanding dirinya harus lari menghindari cekalan itu? Apa memang semuanya sudah teratur dan menjadikan kematian Ina ini sebagai langkah awal dilakukannya pesugihan yang diinginkan oleh yang lainnya? Kematian Mbak Ina adalah kematian yang sangat nyata akan apa yang memang direncanakan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka yang tergabung dalam pesugihan ini benar-benar memperlihatkan dengan jelas dampak dan akibatnya setelah memberitahu secara rinci akan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan itu sendiri. Babak baru dimulai. Mereka yang masih hidup harus memiliki pilihan untuk menentukan kehidupannya selanjutnya. Karenanya, ikatan keluarga tidak menentukan siapa yang akan menyelamatkan kehidupan tiap masing-masing seseorang. Melainkan yang mampu menentukan itu semua adalah keinginan untuk hidup dan bersiap diri untuk menghadapi segala resiko yang akan dihadapinya. Pagi itu bapak dan ibuku sudah sangat lelah. Mereka berdua sudah lelah menghadapi semua yang telah terjadi. Kini pilihannya tepat. Bapak meminta kepada Mas Pangarep dan yang lainnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan hal itu bapak tidak lagi peduli dengan segala praktek pesugihan yang memang sedang dijalankan oleh masing-masing keluarga, baik dari keluarga Ningrat ataupun dari keluarga Brotoseno. Setelah berada di pemakaman, bapak meletakkan kalung peninggalan Mas Sugeng tepat di dekat liang lahat. Ibu masih menangisi kematian kakaknya itu. Hanya dalam waktu yang singkat, 2 orang keluarga Ningrat telah meninggal dunia. Bu, kita memang sudah seharusnya sudah pergi dari sini. Jelas bapak. Kita mau kemana pak? Tanya ibu. Kemana saja, asalkan kita bisa hidup tenang. Tepat di belakang mereka, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sedang memandangi bapak dan juga ibu. Dalam hatinya tidak ada penyesalan sama sekali terkait apa yang memang telah mereka lakukan. Kini hanya Mbak Neneng yang masih tersisa di pemakaman bersama dengan ibu dan bapakku. Dari kejauhan, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan mereka yang masih berada di pemakaman. Keduanya tidak ingin menghabiskan waktu dan berkeinginan untuk segera memasuki mobil lalu meninggalkan pemakaman. Mesin mobil Mas Pangarep dan Mbak Mawar berbunyi. Suaranya memecah belah isakan tangis ibuku yang sedang bersedih. Pangarep, kau memang jahanam, ucap ibuku sembari memegangi perutnya yang mulai memasuki kehamilan ke-7 bulan. Mbak Neneng berjalan meninggalkan bapak dan ibuku. Namun bapak lebih dulu mengucapkan kalimat yang membuatnya terhenti. Apa langkah selanjutmu mbak? Tanya bapak. Aku sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup, jelas Mbak Neneng. Ia pun kemudian meninggalkan bapak dan ibuku dengan jawaban yang sangat ketus. Sampai-sampai bapak masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan bertahan hidup yang diinginkan oleh Mbak Neneng. Mungkinkah Mbak Neneng akan bertahan hidup bersama dengan mereka di rumah itu? Setibanya di rumah, bapak dan ibuku segera memasuki kamar. Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah menunggu kedatangan bapak dan juga ibuku. Arto, izinkan kami berbicara sejenak untuk menjelaskan semua ini, ucap Mas Pangarep. Bapak hanya menengok ke arah Mas Pangarep, lalu dia kembali memalingkan mukanya dan tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengatakan sebuah kalimat kepada Mas Pangarep. Begitu juga dengan ibu. Mereka berdua segera membenahi semua barang-barang yang ada di kamar untuk selanjutnya pergi dari rumah yang serasa bagaikan neraka bagi orang-orang yang lemah. Setelah selesai membereskan semua barang-barang, bapak dan ibuku keluar dari kamar. Mereka melihat sisa dari keluarga Ningrat yang masih berada di rumah besar milik Nyi Endang tersebut. Mereka yang tersisa adalah Mbak Mawar, Mas Pangarep dan juga Mbak Neneng. Ketiganya adalah poin tersisa dari pelaku pesugihan yang mungkin saja akan berubah secara berkala
terkait keputusan dari Mbak Neneng sendiri. "Mau pergi kemana kalian?" tanya Mas Pangarep. "Apa urusanmu untuk menanyakan lelakonku?" "Begini Arto, kami berdua sudah tahu rangkaian rencana kalian semua. Kami tidak butuh ikatan keluarga atau tali persaudaraan yang memang ingin kalian ikatkan kepada kami," jelas Bapak. "Baiklah, itu pilihanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu terkait pesugihan ini." Bapak dan ibuku pun mulai melangkah pergi dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep serta Mbak Mawar. "Kita semua tidak akan pernah selamat walaupun sudah menjalankan babak baru kehidupan," jelas Mas Pangarep. Jantung Bapak berdegup kencang. Bapak mulai menjatuhkan barang-barang yang dipegangnya di kedua tangannya. "Mereka yang sudah berada di rumah ini, mereka akan mati seperti kematian yang sudah terjadi sebelumnya," ucap Mas Pangarep. Bapak pun menghadapkan wajahnya ke arah Mas Pangarep dengan tatapan yang tajam. Bapak melihat wajah-wajah munafik dari ketiga orang keluarga Ningrat yang tersisa saat itu. "Matiku, hidupku, bukan urusanmu. Kalian yang bersekutu dengan iblis akan terkena dampak dari itu semua." Mereka terdiam saat Bapak mengatakan dengan lantang apa yang menjadi isi hatinya. Wajah polos Mbak Neneng juga semakin tertekan akan hal itu. "Aku tidak peduli lagi siapa kalian. Kelak, jika anakku lahir, aku tidak akan memberitahu hal ini kepadanya. Ini adalah aib terbesar dari keluarga orang-orang yang memiliki garis keturunan tinggi di atas orang-orang lainnya," ucap Bapak. Mbak Neneng pun terkejut mendengar hal itu. Dia lalu memandangi wajah Bapak sembari mengucapkan sesuatu. "Aib." Bapak mencoba menenangkan diri. Ia kembali mengangkat barang-barang itu dan perlahan melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah. Namun sebelum itu, "Entah 15 tahun yang akan datang, kita akan tahu siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan hancur duluan." Itu adalah perkataan terakhir dari bapakku untuk meninggalkan rumah tersebut. Bapak dan ibu memilih untuk pergi meninggalkan keluarga Ningrat dan membangun kehidupan barunya di sebuah desa yang lokasinya jauh dari jangkauan keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno. 3 bulan kemudian ibu melahirkan anak pertama. Anak pertama dari keluarga diberi nama oleh bapakku dengan nama Rahardian Artonegoro. Anak pertama yang dilahirkan dari keluarga Ningrat ini benar-benar menjadi dobrakan baru bagi keluarga. Bapak dan ibuku sangat menjaga Mas Rahardian dari segala hal-hal yang memang ingin mencelakainya. Semenjak Mas Rahardian lahir, keadaan keluarga semakin membaik. Namun entah mengapa berita kelahiran dari Mas Rahardian pun terdengar juga oleh anggota keluarga Ningrat dan yang lainnya. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia sendiri sudah memperkirakan jika kelahiran dari Mas Rahardian ini dipenuhi dengan banyaknya ancaman yang diberikan oleh orang-orang luar termasuk dari keluarga Ningrat sendiri. Hingga suatu hari, hal yang mengejutkan pun terjadi saat dimana ibuku sedang menggendong Mas Rahardian di depan rumah. Ibu mendengar suara sautan monyet dari atas rumah. Semakin malam suara itu semakin kencang. Hal ini membuat Mas Rahardian menangis dengan kencang. Bapak yang kebetulan sedang berada di luar rumah tidak mengetahui hal ini. Sembari menenangkan Mas Rahardian, ibu menengok ke arah sebuah pohon yang tangkainya bergoyang-goyang. Ibu pun perlahan mundur untuk masuk ke dalam rumah. Ia tahu jika yang berada di pohon tersebut adalah bagian dari siluman monyet yang dikirimkan oleh keluarga Ningrat kepadanya. "Nak, jangan nangis. Ibu akan melindungi kamu dari gangguan saudara-saudaramu yang terkutuk itu," ucap ibuku sembari menenangkan Mas Rahardian. Lalu dari pohon tersebut keluarlah sebuah tangan yang memiliki bulu sangat lebat. Tidak lama setelah itu, tubuh dari siluman monyet itu menampakkan diri tepat di mana tangisan Mas Rahardian semakin kencang. Ibu pun segera membawa masuk Mas Rahardian. Ia bersembunyi di dalam lemari sembari menenangkan Mas Rahardian. Dari luaran bunyi suara pintu terdengar jelas sehingga membuat sekujur tubuh ibuku merinding dibuatnya. Krak. Langkah kaki dan suara sautan monyet terdengar jelas. Ibuku membaca doa sebisa yang ia tahu. Untungnya saat itu Mas Rahardian sudah tidak rewel lagi. Namun batin ibuku masih belum merasa aman. Dia merasa ada sesuatu yang berada di atas lemarinya sehingga membuat bagian atasnya berbunyi seperti ada sesuatu yang mendudukinya. Tidak lama kemudian bunyi gamelan berbunyi. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia tidak mengerti
jika kedatangan mereka adalah sekaligus untuk melakukan sebuah ritual penumbalan. Dengan berlangsungnya suara gamelan, Mas Rahardian kecil terbangun. Ia kembali merengek dan menangis karena dengar suara aneh yang terdengar di sekitar kamarnya. Ibuku berusaha untuk menenangkan Mas Rahardian dengan cara apapun. "Nah, jangan nangis ya, ibu ada di dekat kamu." Ajaibnya Mas Rahardian langsung terdiam. Ia seperti paham apa yang dimaksud dengan ibunya terkait kondisi yang kurang baik itu. Bersamaan dengan itu, ibu merasakan ada sesuatu yang hadir dan mendatangi kamarnya. Perlahan ia berjalan mendekati lemari tempat ibu bersembunyi. Langkahnya mirip seperti langkah Rojo Ketek saat berada di rumah keluarga Ningrat. Namun ada sesuatu yang membedakan. Bedanya adalah tidak ada suara gemericing yang dihasilkan dari langkah kaki milik Ratu Ketek. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Aura kematian yang dipancarkan dari sosok itu benar-benar kuat. Sampai-sampai ibuku sendiri merasa lemas dibuatnya. Itu berarti mereka semua tidak menyerah untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya yang notabene masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Ningrat. Dan benar saja, sosok itu berdiri tepat di depan lemari. Ibu mencoba untuk tenang agar sosok yang dimaksud tidak menemukannya. Namun tidak berselang lama sosok itu menyadari sesuatu. Ia menyadari jika ada seseorang yang akan datang ke rumah. Karenanya siluman monyet itu langsung berlari dan meninggalkan kamar ibuku. Ibuku pun menghela nafas. Ia kemudian perlahan keluar dari lemari. Namun saat dirinya baru saja keluar dari lemari, pandangannya langsung terarah kepada sosok yang sedang berdiri di luar kamar. Dia adalah Jin Kala Ireng, kiriman dari Raden Angkoro. "Kenapa kau selalu mengusik keluarga kami?" ucap ibu sembari meneteskan air mata. Jin Kala Ireng itu hanya memandangi ibuku dengan pandangan yang mengerikan. Sorot matanya yang merah membuat ibuku semakin takut akan sosok yang satu ini. Namun tidak lama kemudian Jin Kala Ireng juga pergi meninggalkan rumah. Ia menyadari akan ada sesuatu yang mendatangi rumah. Tubuh ibuku langsung melemas. Ia menahan tubuhnya agar tidak ambruk dan juga tidak membangunkan Mas Rahardian kecil yang sudah tertidur. Lalu dari arah pintu depan rumah ada seseorang yang mengetuk pintu dengan ketukan yang tidak biasa. Ibuku langsung meletakkan Mas Rahardian kecil di tempat tidurnya. Sembari membereskan baju yang sudah berantakan, ibuku pun melangkah ke arah depan rumah. Lalu ia membuka pintu dengan perlahan. Dan ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah Mbak Neneng. "Mbak Neneng," ucap ibuku. "Mbak Esa, tolong aku. Maaf Mbak gak bisa masuk ke dalam karena di dalam sudah..." Tiba-tiba suara tangisan Mas Rahardian terdengar jelas. Anakku." Ibu pun segera menuju kamar. Namun saat dirinya sudah berada di daun pintu kamar, ibu melihat sosok wanita dengan mengenakan pakaian serba putih namun memiliki wajah yang sangat cantik. Ia sedang menggendong Mas Rahardian kecil. "Kamu siapa?" Pertanyaan ibuku pun dijawab dengan menggunakan suara kidung Jawa yang biasa digunakan untuk meniduri seorang bayi. "Kamu siapa?" tanya ibu dengan nada penuh ketakutan. Wanita misterius itu menghentikan kidungnya, lalu ia meletakkan kembali Mas Rahardian ke tempat tidurnya. Bersama dengan itu ia berjalan meninggalkan Mas Rahardian dan menuju ke arah tembok hingga menembusnya sembari menyanyikan kidung Jawa lagi. Ibu yang melihat hal mengerikan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia kemudian menuju ke arah Mas Rahardian yang sudah berada di tempat tidurnya. "Anakku, ibu akan menjagamu. Kamu gak boleh diambil oleh siapapun," ucap ibuku. Saat ibu sedang menciumi Mas Rahardian, tiba-tiba Mbak Neneng memasuki kamar sembari mengatakan sesuatu. "Mbak Esa, itu anakmu." Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian menjaga Mas Rahardian dari tatapan tajam Mbak Neneng yang memandangi tubuh Mas Rahardian. "Ada perlu apa Mbak Neneng kesini?" tanya ibu kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng melangkahkan kakinya untuk mendekati ibuku. Namun dengan cepat, ibu langsung mengambil sebuah gunting dan mengancam Mbak Neneng untuk tidak mendekat. "Satu langkah lagi Mbak Neneng ke arahku, aku gak segan untuk menusuk leher Mbak Neneng," ucap ibu. "Mbak Esa, dengarkan aku dulu. Diam, keluar dari rumahku. Jangan ganggu ketenangan keluargaku lagi." Mbak Neneng hanya terdiam. Ia pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh Mbak Esa kepadanya. Namun sebelum Mbak Neneng keluar,
Ia menyampaikan sesuatu yang mungkin saja ibuku tidak mengetahuinya. Aku kemari ingin mengatakan sesuatu, bahwa Raden Angkoro telah menduduki rumah keluarga Ningrat. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbak Neneng langsung keluar dari rumah. Ia pun kemudian meninggalkan rumah. Ibu yang sempat mendengar perubahan itu hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Awalnya ibu tidak mengurusi apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Neneng barusan. Namun jika memang Mbak Neneng minta tolong pada ibu, itu berarti ada sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Akan tetapi mengapa jin kala ireng dan siluman ketek mendatangi rumah? Lalu suara gamelan dan suara ritual itu, apakah pihak keluarga Ningrat ingin menumbalkan Rahardian? Jika memang ingin mengambil Rahardian, mengapa siluman monyet itu hanya berdiri di depan lemari? Dan mengapa juga sosok jin kala ireng tidak menyerangnya? Lalu siapa wanita cantik yang menimang Mas Rahardian sembari menyanyikan kidung Jawa? Apakah ada hubungannya dengan garis keturunan Rahardian? Atau memang sebuah kebetulan saja? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.